semoga sehat selalu ya. Saya akan menyampaikan pentingnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan bersyukur karena Indonesia mempunyai keberagaman dengan ciri khas masing-masing. Setiap suku di negara Indonesia mempunyai kebudayaan beragam, di mana setiap suku mempunyai adat istiadat dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan keragaman dalam berkomunikasi, khususnya bahasa lisan. Mari kita simak video animasi contoh penggunaan bahasa daerah. Loh, Nduk Ningsih, kepriye kabar sampeyan, Nduk? Alhamdulillah sae, Bu. Panjenengan kados pundi pawartosipun? Aku yo apik-apik wae, Nduk, alhamdulillah. Video animasi tersebut menunjukkan komunikasi antar masyarakat Jawa. Menggunakan bahasa Jawa, selain masyarakat Jawa akan sulit memahami dan sulit mengartikan bahasa Jawa. Begitupun sebaliknya, masyarakat Jawa juga sulit memahami dan sulit mengartikan bahasa Bugis, Sunda, dan bahasa daerah lainnya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Perbedaan bahasa daerah di setiap masing-masing daerah bukan menjadi faktor masalah, melainkan dengan adanya keberagaman bahasa daerah di Indonesia yang menjadikan Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Indonesia mempunyai banyak keragaman, perlu wadah untuk menyatukan perbedaan. Salah satu wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terjadi sangat cepat. Selain itu, kemampuan berbahasa asing juga diperlukan untuk mengikuti arus globalisasi yang semakin modern. Keinginan belajar bahasa asing semakin hari semakin meningkat. Banyak produk maupun media sosial sekarang kebanyakan menggunakan bahasa asing, sehingga kita mau nggak mau harus belajar bahasa asing. Seperti bahasa Inggris untuk memudahkan kegiatan sehari-hari. Bahasa asing bagaikan makanan yang dikonsumsi setiap hari, sehingga menjadikan kebiasaan berbicara bahasa asing dalam pergaulan. Berbicara bahasa asing dianggap tren masa kini. Masyarakat Indonesia sering menyelipkan bahasa asing ketika berkomunikasi. Kebiasaan tersebut semakin hari semakin sering kita dengarkan. Ucapan bahasa asing yang dicampur dengan bahasa Indonesia karena bahasa tersebut terlihat lebih gaul, terutama kita sebagai generasi penerus bangsa. Belajar bahasa asing bukan berarti tidak boleh, melainkan belajar bahasa asing sangat perlu untuk menghadapi perkembangan zaman yang sangat modern. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kegiatan sehari-hari. Kita harus menanamkan rasa cinta di diri kita masing-masing bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa utama bangsa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia, namun juga sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri.
Selain dalam komunikasi secara lisan, bahasa Indonesia juga penting dalam hal penulisan. Penulisan bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk komunikasi secara tidak langsung. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam hal penulisan maupun pengucapan dengan mencari referensi di sumber internet. Kita harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi secara pintar dan bijak, mencari cara penulisan bahasa Indonesia, lalu menerapkannya dengan cara komunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia. Dengan kegiatan tersebut sering kita lakukan, maka akan menjadi kebiasaan yang baik. Mulailah dari diri sendiri untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Tetap semangat. Terima kasih.